apakah itu beberapa selain keluarga kepala daerah di daerah-daerah juga banyak? Sama, ini kan fenomena, Pak. Karena apa? Karena memang berkuasa itu indah, nikmat, maka orang gak ikhlas kehilangan kekuasaan. Dan ketika kekuasaan akan berlanjut, maksudnya ini kan terjeda nih karena tenggatnya 5 tahun ya. Maka dia akan ngajak orang-orang terdekatnya yang dia yakini ya lebih trusted ketimbang dia ngajak orang lain. Kalau mereka terpilih, bagaimana kualitas demokrasi kita? Nah itulah yang menyedihkan gitu. Ketika kita bicara demokrasi, ya kan? Demokrasi ini kan kalau kita bicara sejarah selalu dihidangkan yang diceritakan sama kita. Pernah lo ada demokrasi langsung dulu di Yunani abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi kan nggak pernah dikasih tahu sama kita bahwa pasca kekalahan Yunani dari Sparta abad ke-5 sebelum Masehi, demokrasi itu hilang dan baru muncul di abad ke-18. Nah pertanyaannya kenapa ini terjadi? Kan itu tuh yang harus kita tanya. Karena inequal. Demokrasi itu rusak ketika syaratnya tidak terpenuhi. Syarat demokrasi itu sederhana kok. Pertama, perut kenyang. Kenapa? Karena tidak pernah akal sehat ada ketika perut lapar. Iya. Itu satu. Kedua, dia melek politik. Dia tahu hak politiknya. Dia tahu kenapa dia harus terlibat berpolitik. Dia tahu bahwa dia berkontribusi. Ini kan coba kita lihat alat ukur sederhana aja di Palembang nih ya. Yang saya tahu dari data yang saya dapat dari Bapenda, 250 miliar itu pajak penerangan jalan yang kita bayar loh di kota Palembang nih. Tapi coba perhatikan, banyak lampu jalan mati. Terus apa yang dikerjain pejabat? Nah masyarakat kita sampai nggak ke sini nalarnya? Berapa banyak pajak kendaraan motor yang kita bayar? Berapa banyak pajak bumi bangunan yang kita bayarkan? Berapa banyak pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, cukai rokok kita bayar sama negara, ya. Belum yang gajian dipotong PPH, yang belanja di mana tempat kena PPN. Nah rakyat aware nggak yang seperti ini? Sadar nggak mereka bahwa kita ini berkontribusi loh sama negara? Artinya apa? Kita harus mengawal jangan sampai orang yang mengelola uang kita ini orang yang salah. Makanya saya berharap semua stakeholder ya, termasuk saya terima kasih nih sama Info Indonesia ya, mengundang saya ke sini. Kenapa? Sudah berkontribusi memberikan pencerahan, mudah-mudahan banyak yang nonton ini gitu loh. Jadi rakyat kita tidak lagi dibodoh-bodohi gitu loh, menganggap wah ini orang hebat dan sebagainya. Kemudian ya kita tunduk, kita tolong. Mereka nggak layak mendapat pertolongan. Orang-orang ini yang layak mendapat pertolongan itu kan udah jelas di konstitusi. Pasal 34, fakir miskin anak terlantar. Nah, mereka yang kita minta mengelola uang kita, ada nggak peduli dengan hal-hal seperti ini? Kan itu yang kita mau dari masyarakat ya. Nah, wartawan, akademisi ya. Kemudian negara kan punya infrastruktur nih sampai ke level RT. Nggak ada organisasi yang punya struktur sampai ke level RT. Sehebat negara gitu. Ada negara harusnya kalau melakukan ini, maka demokrasi kita nggak seperti ini. Belum lagi partai, coba saya tanya, berapa banyak partai melakukan kaderisasi? Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, kaderisasi yang dilakukan ini sebatas untuk pengurus atau untuk konstituen? Gitu. Iya. Soal kaderisasi, sekarang prosesnya seperti apa? Saya lihat nggak ada yang melakukan kaderisasi. Karena apa? Partai kita ini semua kan basisnya massa, bukan kader. Hanya satu partai yang berbasis kader. Apa itu? PKS. Itu ya. Hanya itu yang saya tahu gitu loh, yang basisnya kader. Dan militansinya teruji gitu loh. Jadi adanya caleg-caleg keluarga ini akibat tadi tidak ada kaderisasi atau apa? Iya, mereka ada dua hal ya. Yang pertama tidak ada kaderisasi. Kedua, mereka memanfaatkan maksudnya memanfaatkan kondisi pemilih kita tadi yang terkunci, tergantung nih. Ya, jadi kalau istilah John Seidel itu lock-in elektoral nih. Pemilih kita dimiskinkan secara ekonomi sehingga tergantung dengan uang-uang ini, dengan isi tas ini pada saat pemilu. Maka sulit kita merubahnya kalau rakyat tidak dipintarkan, tidak dicerahkan, apalagi tidak dicerdaskan kan gitu.
secara kualitas mereka layak nggak dipertahankan? Ya tadi kan contohnya jelas nih, Iya. ya kan? Apa yang sudah mereka kerjakan, kan itu harusnya dia sampaikan ini. Nah, selain daripada tebar pesona dengan banner-banner baliho yang gagah-gagah itu apa coba? Ada nggak yang sudah mereka lakukan? Ya? Atau kalau ada, apa yang sudah mereka lakukan? Implikasinya buat siapa gitu? Buat pribadi atau Iya, buat orang banyak kan itu. Lah kalau ngomong aja nggak pernah, gimana kita mau tahu? Artinya apa? Dia nggak paham tupoksi mereka gitu loh. Nah ini kan anak kemarin sore masih bawa kencur ya kan, yang nggak ngerti politik, ikut kontestasi, ini yang menyedihkan kita gitu loh. Ini ngerusak. Jadi kalau uji Palembang itu bersenjar gitu ini. Ini mumpung kapan lagi ya? cuman hadir di acara bapak ya? Lah iyo. Itu yang dia gawikan gitu. Coba kita lihat. Ada duta literasi misalnya ya. Coba tanya berapa banyak buku yang sudah tamat dia baca. Ya, bagaimana mungkin dia mau ngajak orang untuk hobi membaca lo, kalau dia aja nggak hobi membaca kan lucu gitu. Oh pokoknya karena dia anak tokoh, anak pejabat, pokoknya dialah duta literasi. Ya bukan nggak boleh, tapi kita juga kan berhak tahu nih dia jadi duta literasi, artinya dia punya nilai lebih, dia punya added value. Nah coba kasih tahu dulu ya deh. Mungkin Info Indonesia bisa undang duta literasi ke sini. Tanya kan, kenapa dia mau ngambil ini, berapa banyak buku yang sudah dia baca. Coba ceritakan di buku-buku yang sudah dia baca itu apa isinya gitu. Oh. Ya kan? Kita kan pengen juga semua terbuka supaya ya rakyat kita jadi bodoh-bodoh terus lah. Udah dibodohi, dibohongi lagi, kan kasihan rakyat kita nih, korban terus gitu loh. Nah dikasih tahu loh, ini buku yang saya baca nih manfaatnya ini kan gitu. Seperti misalnya ketika kita bicara baca buku nih, satu contoh buku ya, misalnya Onggo Ham nih, ini Cina loh kalau saya boleh rasis. Ya tulis buku Negeri yang Hilang Wahyu yang Gunjang. Setelah baca itu saya punya kesimpulan nih, wajar Indonesia dijajah. Ini kan sebuah statement yang ironi, dijajah kok wajar gitu loh. Nah, karena saya membaca, oh ternyata wong lain lebih paham gitu timbang gitu dewek. Buktinya apa? Ya, nggak banyak orang Belanda datang ke Indonesia, tapi dia menguasai seluruh potensi ekonomi kita. Hanya bermodalkan 3 kata loh, DVD et impera coba. Kan lucu. Kita sesama kita galak dia adu domba. Karena wong tahu, sudahlah. Ada mereka kita adu baik, sibuk mereka kita ambil apa yang mereka punya. Ini kan yang terjadi dan kita seolah-olah ya abai dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Ya, kita lihat zaman Belanda itu ya, di Onggo Ham itu di dalam bukunya itu disampaikan bahwa pecinan itu salah satu bukti loh. Kenapa? Karena memang dibuat oleh Belanda di setiap kota besar di Indonesia. Coba ada nggak yang nggak ada pecinan? Karena Cina ini kan dia kalau ke bawah kan egaliter betul. Hayya, gaya dagangnya kan beda sama orang Padang. Iya. Kan? Mula-mula saja kan gitu yang terjadi kan, yang kita ingat tuh kan itu. Ya kan? Nah, ke atas mereka lihat cara bergaul mereka. Sampai hari ini kok 9 naga bisa nguasain Indonesia kan. Gila ini. Nah, memang mereka punya kemampuan itu. Jadi ke atas mudah berkomunikasi, ke bawah apalagi gitu. Nah kita nggak sadar nih, diadu sibuk radikalisme radikal. Karena saya nggak habis pikir ya, sibuk dengan isu. Ini orang Islam loh yang menjadikan kita nih bahas radikalisme. Dia lupa atau dia mungkin nggak baca bahwa radikalisme itu asal katanya radik. Radik itu artinya akar. Nah ketika orang Islam yang akarnya itu ada Al-Quran dan hadis, apa salahnya? Gitu. Loh kok? Iya karena memang itu tadi kita nih nggak sadar, nggak belajar sejarah, begitu mudah dia adu domba sesama kita kok. Sudah itu nggak dapat apa-apa lagi. Lucu. Ya, jelas-jelas loh amanah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mensejahterakan, menciptakan keamanan, perdamaian dan sebagainya. Ini semua jadi pajangan. Kita punya batu bara nggak bisa nikmatin hasilnya. Jutaan hektar kebun sawit, kita minyak suruh ngantri. Kan lucu, gak ada yang berpikir, loh ini lucu loh, kalian udah nikmati tanah kita, tapi kalian siksa kita. Kan gitu harusnya logika berpikirnya. Iya. Ini kan enggak, kita
nikmatin aja kan gitu, jalanin aja gitu loh. Karena itu yang terjadi. Mungkin ada yang bisa ditambahkan untuk pesan-pesan kepada pemirsa Info Indonesia. Ya, saya ingin mengingatkan untuk semua bahwa hidup ini pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Senin, Selasa, Minggu, Senin lagi. Januari, Desember, Januari. Kita ini cuma nunggu ngantri mati. Jadi kalau bisa, jadikan politik itu alat bukan tujuan. Alat untuk apa? Untuk mensejahterakan tadi. Untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa yang secara eksplisit bisa kita baca di dalam mukadimah undang-undang gitu loh. Ya. Jadi sudahilah membodohi rakyat, ya, bohongi rakyat. Gak indah hidup ini. Saya yakin itu gak akan nikmat hidup ini ketika Anda selalu membohongi dan membodohi rakyat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi bahan kontemplasi buat kita semua. Dibuat semua ini, gak pemimpin, rakyatnya juga harus berpikir gitu loh. Baik, itu yang disampaikan oleh Pak Ade Indra Caniago. Mungkin kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.